Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini, selamat datang kembali teman-teman. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah user interface ya, user interface di Unity. Nah, jadi yang akan kita buat adalah user interface untuk login seperti inilah. Contohnya ya. Nah, nanti di sini ada halaman login, ada input form, ada email, inputan password, terus login dan ulangi gitu loh. Jadi kita UI-nya dulu aja tanpa masuk ke codingan terlebih dahulu, oke? Ini yang akan kita buat. Nah, untuk itu silahkan pertama buka terlebih dahulu Unity, kita masukkan nama projectnya misalnya belajar UI, lalu kita create project. Tunggu beberapa saat ya, sambil menunggu silahkan teman-teman download UI.zip yang udah saya simpan di deskripsi ya, link downloadnya. Lalu setelah itu teman-teman bisa ekstrak here. Nanti ada dua gambar. Nah, ini ada icon dan gambar ini. Nah, ini yang dot metanya harus dihapus dulu harusnya. Hapus dulu biar nggak terlalu banyak ininya. Nah, udah nih, ini ada icon-icon yang nantinya bakal digunakan, terus gambar-gambar. Nah, ini icon. Nah, setelah itu kita cek oke, sudah masuk ke sini. Pertama-tama karena kita buatnya akan untuk Android targetnya, maka teman-teman bisa masuk ke build setting, lalu Android, lalu switch platform. Nah, kalau teman-teman tampilannya masih open download page di Androidnya, silahkan klik open download page terlebih dahulu, lalu download, lalu install. Tunggu beberapa saat, lalu install si hasil downloadannya, maka nantinya ketika di close Unity dibuka kembali, maka akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman bisa switch platform terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setting ininya di bagian ini. Masukkan bisa 1920 atau 2160, 1080 atau 1920 kali 1080. Biasanya sih yang 1920 kali 1080. Cuman di HP-HP yang sekarang yang gede, yang kayak high end itu biasanya pakainya sudah mulai pakai yang 2160 kali 1080. Tapi yang standarnya biasanya pakai yang ini. Oke, kita pakai yang ini aja, coba 2160 kali 1080. Karena kita akan membuat ini juga landscape ya, maka kita akan pakainya yang landscape-nya. Ini landscape. Oke. Pertama-tama silakan teman-teman buka, udah diekstrak ini, lalu dikecilkan, lalu masuk ke sini di blok, lalu di drag ke sini ke aset, maka akan muncul proses pengimportan si aset-asetnya. Ditunggu saja, ini harusnya tidak akan memakan waktu lama. Nah, sambil menunggu kita akan analisa terlebih dahulu. Di sini ada sebuah background di bagian belakangnya. Lalu di sini ada sebuah frame yang hitam ini. Nah, setelah itu ini ada login, ada tulisan login, terus di bawahnya ini ada semacam garis. Lalu ini ada icon, tulisan, lalu input field email, lalu ini ada icon gambar juga, icon namanya tuh gembok, lalu di sini password, di sini ada input field password, lalu ada gambar mata, di sini ada ulangi dan login. Oke. Nah, ini sudah, jadi kita akan coba ini gambarnya, sip, bagus. Nah, untuk supaya biar nggak hitam gini, teman-teman bisa diblok terlebih dahulu, lalu ini diblok terlebih dahulu, lalu ininya ganti menjadi sprite 2D. Karena di sini kita akan menggunakan sprite 2D. Oke, untuk pertama kita akan buat background yang belakang. Nah, di sini teman-teman, ini adalah area kerja teman-teman. Ini area melihat
penglihatan ketika objek telah dibikin. Misalnya UI, untuk membuat background bisa menggunakan UI lalu image. Nah, di sini kita klik 2 dimensi terlebih dahulu, kita scroll ke ini ke belakang, lalu arahin seperti ini ya. Kita kasih nama background. Lalu di sini warnanya agak abu ya. Kita pilih aja warnanya agak abu sini mungkin ya. Meskipun nggak sama ya, nggak apa-apa lah. Kita coba yang gini aja. Agak abu kebiruan itu. Nah ini aja. Oke. Setelah itu kita akan bikin frame yang ini. Oke. Kita akan bikin frame yang ini nih. Oh sorry, malah kesini ya. Batal. Nah, kita akan bikin frame yang ini. Nah, silakan teman-teman cari itu pakai setting option kalau nggak salah ya. Ini udah 2 dimensi, kita buat lagi UI image. Kita gedein. Nah, kita pakai ganti source image-nya kita masukkan ke sini. Setting option. Nah, sekarang kan kelihatan tuh agak apa namanya tuh? Agak rounded ya dibanding yang tadi. Ini yang tadi itu kotak banget. Nah kalau pakai yang ini jadi ada roundednya. Nah gitu. Oke, ini bagus, segini aja cukup. Nah, untuk membesarkan ukuran ini bisa teman-teman pakai ini, di drag ini. Nah, kalau misalnya pengen di dragnya kanan dan atas gitu, jadi tetap optimal ya, tetap apa ya namanya, tetap kan kalau gini mah enggak ini ya, enggak proporsional lah. Kalau pengen proporsional bisa teman-teman klik terlebih dahulu lalu klik Alt dan Shift bareng, lalu di drag ke kiri atas biar proporsional. Nah contohnya seperti ini. Lalu di sini ada login. Oh kita kasih warna dulu, warnanya hitam ya, hitam gini deh ininya. Nah oke, hitam gini, terus agak gini ya, agak gedean. Nah biasa agak gini aja. Oke, sip. Setelah itu di sini ada tulisan login. Nah untuk membuat ini kita ganti nama dulu menjadi frame kita rename menjadi frame login misalnya. Nah untuk membuat tulisan login teman-teman bisa gunakan di sini nih. Nah lihat ini tulisan login itu berada di dalam frame. Untuk itu kita buatnya di dalam frame di sini. Klik kanan UI text. Nah UI text, maka kalau di gedein ini akan ada tuh new text, cuman masih kurang terlihat ya. Kita ke atasin terlebih dahulu aja, lalu kita gedein pakai yang ini nih, atau bisa dengan menekan huruf huruf T nih, T. Lalu kita gedein ukurannya di sini nih, font size. Nah warnanya kita ganti menjadi putih, lalu kita ganti tulisannya menjadi login. Disesuaikan saja ukurannya ya biar terlihat dan tetap estetik. Oke, seperti ini login. Oke, agak di sini ternyata. Nah untuk memindahkan teman-teman bisa menekan tombol yang ini nih, move tool, atau bisa juga dengan shortcut W. Nah, loginnya di sini, agak sini. R. Oke, nah setelah itu kita akan membuat sebuah ini nih, garis ini pakai divider. Tapi sebelum itu kita Ctrl A terlebih dahulu lalu ganti menjadi split 2 dimensi. Nah
Karena kalau kita memasukkan gambarnya yang masih hitam atau bukan yang udah di convert ke split 2D, kita akan coba masukkan ya biar tahu perbedaannya. Nah ini nih, ini yang hitam belum di convert ke UI 2D, masih default ya. Nah kita akan masukkan ke sini, dia nggak mau tuh. Beda kalau kita rubah, ketika kita rubah menjadi sprite 2D lalu apply, kita masukkan ke sini dia mau. No. Lalu kita masuk ke sini, kita ganti ininya menjadi divider. Nah, di ini aja set, dikecilin. Oke, seperti ini, tinggal kita gedein. Oke, nah satu lagi di bagian ini. Mantap. Kita akan agak atasin dengan menekan tombol move tool atau bisa tekan tombol W, misalnya di sini. Ini agak atasin deh. Agak atas, juga agak atas. Oke, bagus. Login. Selanjutnya kita akan membuat username dan gambar icon username dan teks username. Untuk membuatnya kita bisa, ini kita ganti nama dulu dengan menekan F2 atau klik rename divider misalnya. Lalu untuk membuat icon itu pakai gambar ya. Jadi misalnya di sini kita masukkan cari dulu icon username. Ini akun customer, kita ganti menjadi split 2 dimensi. Ininya kita ganti, kita masukkan. Oke, bagus. Lalu kita masukkan juga teks UI teks. Nah, supaya tidak ngeformat lagi, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Kan kalau klik kanan new text akan jadi kembali hitam ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara cepatnya seperti ini. Di bagian teks tekan klik di bagian teks login yang udah diformat, silahkan duplikat. Lalu move tool pindah ke sini atau tekan W pindah ke sini. Nah, ini kita ganti menjadi username. Nah, gitu. Oke, setelah itu kita agak kecilin aja ininya. Ini di 45 misalnya. Ininya juga kecilin. Oke, ini udah. Oke, username seperti ini. Nah, setelah itu kita akan atur terlebih dahulu sebelah sini misalnya username-nya. Oke, mantap. Nah, kita atur terlebih dulu ininya nih biar sama. Oke, good. Kita sebelah kananin. Oke, mantap. Setelah itu kita akan membuat ini nih, input field. Nah, untuk membuat input field, teman-teman bisa klik kanan UI, ada yang namanya input field. Nah, ini kita simpan di sini. Lalu tekan ini untuk merubah ukuran. Ya, misalnya segini aja. Oke, segini ya. Oke, gini aja. Sip. Nah, selanjutnya ini ada teks placeholder-nya. Kita gedein aja ininya, lalu ukurannya di agak tengah. Nah, lalu di sini kita masukkan email, atau silahkan masukkan email, lalu si teksnya juga sama ya. Teksnya juga harus sama kayak ini 53, ukurannya di tengah. Sip. Nah, terus ini agak warnanya agak abu ya, dan ininya agak rounded. Silahkan teman-teman bisa pakai yang ini input field. Jadi masuk ke input field, ini short image-nya kita ganti, ini yang default kita ganti menjadi yang lebih, yang ada agak rounded kayak gini. Nah, terus si gambarnya warnanya kita ganti menjadi agak abu ya, kayak gini.
bukan ya. Nah, oke, anggaplah sama lah warnanya ya. Lalu si placeholdernya, warna placeholdernya kita ganti menjadi putih, agak putih. Lalu warna teksnya juga menjadi putih. Oke, nah setelah itu kita atur terlebih dahulu deh ininya. Nah, ini kita ganti dulu namanya menjadi teks username. Ini menjadi icon username. Nah, supaya mudah kita buat grupnya, create empty di atas ininya, lalu kita ganti menjadi grup username. Nah, kita masukkan ini nih. Ini kita ganti dulu menjadi input field di F2 untuk nge-rename input field username. Lalu masukin ke sini di blok ya, ditekan shift untuk memblok, atau bisa juga tekan Ctrl 11. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita bisa geser menggunakan move tool. Nah, biar agak tengah. Oke, seperti ini. Sip. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk yang password. Yang password ini supaya lebih mudah, teman-teman bisa gunakan klik kanan duplikat, lalu ke bawahkan. Nah, ini untuk yang grup username kurang atas sepertinya. Oke, username. Nah, untuk yang ini kita agak atasin. Sip. Jadi biar di bawahnya cukup untuk button-button. Oke, kita ganti terlebih dahulu ini untuk grup password. Iconnya juga kita rename menjadi password. Teks username juga kita ganti jadi password. Input fieldnya juga kita F2 atau rename menjadi password. Nah, terus masuk ke icon password, kita ganti iconnya menjadi yang password itu security. Kita ganti dulu ke split 2 dimensi, lalu ganti icon customernya menjadi icon security. Nah, ininya ganti menjadi password. Selanjutnya di bagian placeholder ini kita ganti menjadi password. Nah, beres deh. Sip. Setelah itu kita akan masukkan yang button ini nih, button login dan button ulangi. Untuk membuat button, silahkan teman-teman, nah untuk grup itu bisa diginiin ya teman-teman, bisa di expand atau dikecilkan supaya rapi aja. Nah, di frame login silahkan teman-teman buat UI di sini, diklik kanan UI lalu button, masuk ke sini, simpan di sini, lalu kita ukurannya dibesarkan. Nah, ukurannya diubah misalnya seperti ini deh. Oke, lalu klik ini, teksnya juga akan kita expand atau kita gedein, lalu ganti menjadi ulangi. Sip. Nah, setelah itu kita akan, ini kan beda ya, berarti ini pakai gambar, bisa cari di bagian frame yang outline aja. Kita ganti menjadi, nah klik dulu button, lalu UI spreadnya ini kita ganti ke bagian frame outline. Nah, lalu teksnya juga ini warna putih ya, ini masih warna hitam jadi kurang terlihat. Nah, oke. Buttonnya kita bisa ganti warnanya menjadi agak pink atau merah. Nah, pink gini ya. Oke, anggaplah sama ya warnanya. Oke, ini button ulangi. Nah, untuk membuat button login kita bisa rename. Kita bisa klik kanan button lagi ya. Cuman ini jadi kita harus memformat kembali. Nah, supaya cara cepatnya kita bisa duplikat dari sini. Tapi sebelum duplikat kita ganti terlebih dahulu namanya menjadi button ulangi. Dan satu lagi kita duplikat, ganti nama menjadi button login. Oke. Nah, setelah itu kita move tool atau bisa menekan tombol W lalu pindahkan ke sebelah kanan. Kita
kita atur ukurannya. Nah, untuk yang ini buttonnya bukan yang outline, tapi kita menggunakan button yang ini input fill bisa. Nah, kita pakai yang input fill yang ini. Nah, ganti warnanya menjadi agak pink gini lah. Oke, anggaplah sama ya warnanya. Oke, nah ini ulanginya kita ganti menjadi login. Oke, sudah selesai teman-teman untuk yang ini. Untuk pembuatan UI login seperti ini. Untuk ukurannya dan posisi bisa teman-teman atur kembali ya, bagusnya di mana. Yang penting teman-teman sudah belajar bisa mengenal tentang komponen di bagian UI. Ini ada teks, ada image, tadi udah digunakan, raw image juga sama, button juga udah digunakan. Antara image dan raw image itu mirip ya teman-teman, masih seputar gambar, hanya saja nanti di bagian pengkodingan ada sedikit perbedaan. Kalau toggle ini untuk yang ini apa? Nah, mungkin bisa terlihat ya yang checklist. Toggle tuh, terus ada juga slider. Nah, yang slider seperti ini silahkan dicari lagi, terus di klik kanan. Scroll bar juga ada seperti ini. Terus ada juga yang drop down. Nah, drop down tuh kayak cuman harus di play ini mah. Jadi kayak ada semacam tuh pilihan. Kalau di HTML itu select. Nah, gitu. Ini kalau diisi juga bisa, misalnya Cikara gmail.com. Nah, passwordnya kita bisa masukkan password. Oh, ini masih tulisannya masih password apa, belum terhide ya. Nah, untuk ini kita drop downnya kita delete terlebih dahulu. Oke, nanti kita ubah ya yang passwordnya. Kita cek, kita lanjut lagi yang tadi terlebih dahulu yang drop down. Terus masih ada ini drop down text mesh pro tuh hanya saja hampir mirip lah dengan drop down, cuman teksnya yang agak sedikit berbeda. Terus ada kanvas ini kanvas otomatis, terus ada panel juga. Panel mah untuk apa ya, saya jarang pakai soalnya panel. Kita delete terlebih dahulu aja. Terus ada juga scroll view, ini yang biasanya sering dipakai juga, jadi biar bisa di scroll ke bawah. Jadi ada misalnya gambarnya sampai sini, jadi tinggal di scroll di sini, itu scroll view. Jadi nah, terus tadi untuk yang bagian password, nah ini di bagian ini teman-teman content type-nya bisa ganti menjadi password. Jadi ketika kita play passwordnya sudah jadi bintang-bintang ini. Oke, mantap. Terus kita cek lagi, kita pastikan oke, ini backgroundnya sudah, login, teks login sudah, divider sudah, framenya juga sudah, terus iconnya sudah, nama teks username udah, email udah, password udah, button ulangi, button login juga sudah. Nah, terakhir paling ini backgroundnya, ada background ya. Nah, untuk mengganti background ada nih source image-nya, kita ganti menjadi yang mana ya, kita udah sediain, harusnya udah disediain gambar gitu. Oh, ini nih background, kita ganti dulu menjadi split 2 dimensi, lalu klik background dan masukkan ke sini. Gitu. Ini, nah ini kalau seperti ini ya teman-teman, ini kita putihin aja, lalu teman-teman buat lagi image. Nah, lalu kita akan buat backgroundnya di sini. Nah, ini kan menghalangi ya teman-teman. Nah, prinsip di Unity itu semakin depan, semakin bawah itu semakin depan. Jadi kalau kita geser ke bagian di atasnya, nah akan jadi di bawah si frame ini. Kalau kita geser lagi ke atasnya, maka akan di bawah background. Nah, kita akan ubah menjadi warna hitam ya.
set, ini warna hitam, terus background ini ganti background juga, background hitam. Nah, ini kan background si gambarnya itu agak enggak jelas kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa turunkan biar agak jelas. Terus ininya juga udah. Nah, silahkan diatur aja teman-teman seenaknya teman-teman. Bisa juga di rotate misalnya supaya bisa gini juga, atau silahkan teman-teman enaknya gimana. Nah, oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk belajar UI di Unity, untuk membuat sebuah halaman login ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru yang bakalan bermanfaat untuk kehidupan teman-teman ke depannya. Oke? Terima kasih telah menonton tutorial atau belajar bagaimana membuat sebuah user interface khususnya halaman login di Unity. Sampai bertemu di video selanjutnya dan semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.